Seandainya apa yang dia tuduhkan adalah benar dan ucapanku adalah salah, maka aku pun siap rela menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala, menerima laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kami hormati kepada Ketua Takmir Masjid Al-Manar 1 Jalan Kendeng, kepada para imam masjidnya serta para ustadz dan ustadzahnya. Tidak lupa pula yang kami muliakan kepada Ustadz Farid yang pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah serta para jamaah sekalian berada di tengah-tengah kita, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan meneruskan kajian kitab Minhajul Muslim, bab hudud, larangan-larangan Allah atau hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena had itu bisa berarti batasan atau hukuman atau larangan. Jadi sekaligus menerangkan tentang larangan juga sekaligus menerangkan tentang hukuman. Adapun pada malam hari ini kita sebagai menyambung pembicaraan pada malam Jumat yang lalu, seterusnya adalah fi hadil qadfi, di dalam menerangkan masalah had atau hukuman menuduh lah. Ini berat nih, hukuman menuduh atau larangan menuduh sekaligus hukuman menuduh itu sendiri. Nah, adapun yang dimaksud menuduh di sini adalah ta'rifuhu, adapun definisi ataupun ta'rif, pengertian dari qadfu itu sendiri atau qadhaf biasanya disebutkan seperti itu adalah al-qadfu. Adapun qadhaf atau qadfu menuduh, huwa ramyu, yaitu menuduh bil fahisati, menuduh seseorang melakukan perbuatan zina. Jadi yang dimaksud qadhaf di sini adalah menuduh, tapi yang dimaksud menuduh adalah menuduh kepada seseorang melakukan perbuatan fahisah, yaitu perbuatan zina ataupun liwat. Nah, ini dikatakan bil fahisati, yaitu menuduh seseorang melakukan perbuatan zina. Jadi tidak boleh sembarangan kita menuduh saja niki ada hukuman tertentu, dan ini merupakan satu pelanggaran jika memang tidak disertai dengan kaidah-kaidah yang dibenarkan dalam syariat. Maka dikatakan ka'ayyakula, gambarannya nih, contohnya ka'ayyakula imru'un, sebagaimana seseorang mengatakan li'akhorin, terhadap orang lain. Nah, contohnya ini sebagaimana yang dimaksud menuduh orang lain berbuat zina itu seperti apa gambarannya. Maka disampaikan seperti seseorang mengatakan kepada orang lain, mengatakan bagaimana? Ya zanin, hai orang yang berzina lah, atau hai pezina. Ingat ya, kata-kata seperti ini tanggung jawabnya besar. Tidak boleh sembarangan kita memanggil seseorang dengan sebutan ya zanin, wahai orang yang berzina, atau wahai pezina, hai pezina lah niki. Perkataan yang seperti itu ada tanggung jawabnya. Itu contoh perkataan. Aw yakula, atau sebagaimana atau seperti seseorang berkata, innahu ro'ahu yazni. Dan ini bahwasanya dia ro'ahu, kelihatan atau terlihat ia yazni melakukan perbuatan zina. Lah ini
Seperti sesungguhnya aku melihat dia melakukan perbuatan zina. Ayati fahisatan, atau yang mengatakan ia telah melakukan fahisah, melakukan perbuatan zina. Seperti itu. Kada min zanin aw liwatin, seperti itu juga dia mengatakan dia kelihatannya telah berbuat zina atau melakukan liwat. Liwat itu ialah melakukan persetubuhan di liang dubur, ini namanya liwat. Nah, kalau zanin itu di farjinya. Lah perkataan-perkataan seperti contohnya niki, penuduhan-penuduhan seperti itu niku yang disebut dengan qadzaf, yaitu menuduh orang lain berbuat zina. Nah, niki. Kemudian hukmuhu, adapun hukuman atau hukum orang yang menuduh orang lain berbuat zina itu bagaimana? Maka disampaikan al-qadfu, adapun menuduh orang lain berbuat zina atau qadzaf, dikatakan adalah kabiratun, merupakan dosa yang besar, minal kabairi, dari antara dosa-dosa yang besar. Jadi menuduh orang lain berbuat zina ini termasuk perbuatan dosa besar di antara dosa besar yang lain. Seperti itu. Fasyakallahu fa'iluhu wa asqata ngadilatahu, di mana dikatakan fasyakallahu, dan Allah niku menganggap atau memvonis fasik fa'iluhu terhadap orang yang melakukan, atau fa'ilahu terhadap orang yang melakukan perbuatan qadzaf tersebut atau menuduh tersebut. Dianggap orang yang menuduh, mengatakan orang lain berbuat zina, itu bisa digolongkan, divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai orang yang melakukan perbuatan tersebut itu dianggap orang yang telah melakukan fasik. Orang yang fasik itu orang yang melakukan perkara-perkara yang tercela atau perbuatan-perbuatan dosa yang besar. Wa asqata, dan Allah menggugurkan ngadilatahu, terhadap keadilan orang tersebut. Nah, yang dimaksud menggugurkan keadilan orang tersebut niku orang yang sudah menuduh pada orang lain berbuat zina niku bisa digugurkan menjadi saksi yang adil. Jadi keadilannya ini sudah tidak bisa dipercaya. Maksudnya jika ia dijadikan saksi niku tidak bisa diterima kesaksiannya. Nah, niki. Jadi hukumannya niki sanksinya cukup berat ini bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Jadi yang pertama disampaikan Allah memvonis dia sebagai golongan orang fasik. Yang kedua, kesaksian atau keadilannya itu sudah gugur. Maknanya jika ia menjadi saksi tidak bisa diterima orang yang sudah melakukan qadzaf tersebut. Itu seperti itu. Wa aujaba alaihil hadu, dan Allah mewajibkan ngalahi terhadap qadzif. Qadzif niki orang yang menuduh. Seperti itu. Mewajibkan al-hada, yaitu menghad atau menghukum karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, biqaulihi, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala atau azza wa jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abadan. Nah, ini karena memang ada firman Allah yang difirmankan bahwa Allah berfirman, walladzina, adapun orang-orang yarmuna, yang suka menuduh, menuduh al-muhsanat, terhadap perempuan-perempuan yang baik-baik, yang menjaga dirinya. Perempuan yang dituduh itu memang perempuan-perempuan yang baik. Dia ada suami umpamanya, dan dia tidak terkenal sebagai perempuan yang suka
melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Istilahnya musonah itu adalah perempuan-perempuan yang menjaga dirinya. Tidak terkenal dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Maka dikatakan adapun orang-orang yang suka menuduh perempuan yang baik-baik, sumalam yaitu kemudian dia tidak bisa mendatangkan bi arba'ati syuhada, dengan 4 saksi atau 4 orang saksi. Maka dikatakan fajliduhum, maka jilidlah atau cambuklah, rajamlah mereka samanina jaldatan, dengan 80 kali cambukan, 80 kali rajam. Maka jika ada orang menuduh kepada perempuan baik-baik, dia menuduh dia melakukan perbuatan zina atau liwat, sedangkan dia sendiri tidak bisa mendatangkan saksi sebanyak 4 orang sebagai saksinya. Menurut keterangan yang dimaksud saksi ini, di mana dia menuduh seperti itu, saksinya itu betul-betul melihat, sehingga dikatakan melihat kemaluannya itu masuk ke lubang dubur atau masuk ke farji perempuan. Jadi persaksian yang dimaksud itu betul-betul melihat kejadiannya. Sebenarnya agama ini sudah memberikan satu pembatasan supaya perbuatan-perbuatan tersebut niku kalau dia menjadi saksi itu memang betul-betul menyaksikan. Sehingga sampai menyaksikan hasafah atau alat kelamin dari laki-laki itu masuk ke dalam farji perempuan. Jadi terlihat, memang jelas terlihat. Jadi orang-orang yang menuduh kepada perempuan-perempuan yang baik-baik berbuat zina, sedangkan dia sendiri tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka orang seperti ini disebutkan perintah Allah Subhanahu wa taala, fajliduhum samanina jaldatan. Maka jilidlah, rejamlah, cambuklah mereka yang telah menuduh dengan 80 kali cambukan. Jadi sanksinya seperti itu tuh hanya soal menuduh saja, ini mendapatkan sanksi yang seperti itu. Ini sebagai supaya orang langkah muslim itu, muslimat, agar berhati-hati, tidak sembarangan menuduh kepada orang lain. Jikapun dia menuduh, hendaklah dia juga harus mendatangkan saksi, dan saksinya ini tidak cukup 1, tapi saksinya itu sampai 4 orang saksi lah nih. Seperti itu. Nah, inilah. Itu dalam surat An-Nur ayat 4 dan 4 sampai 5. Wa ulaika humul fasikun, merekalah, ya, mereka itulah orang-orang yang fasik, telah berbuat kefasikan. Lah ini, maka orang-orang yang menuduh kepada orang yang baik-baik melakukan perbuatan zina dengan tanpa bisa mendatangkan bukti atau saksi, 4 orang saksi, maka ini Allah golongkan kepada orang tersebut sebagai orang yang fasik. Di samping mendapatkan hukuman, agar dihukum dengan cara dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Itu kalau hukumnya memang diterapkan ya. Tapi karena di negara kita bukan negeri hukum, ya yang seperti itu tidak dijalankan. Kalau tidak dijalankan, maknanya orang yang menuduh ini akan terkena siksaannya kelak pada hari kiamat. Seperti itu. Jadi demikian pula orang yang berzina, melakukan liwat. Kalaupun dia aman dari kehidupan di atas dunia, kalau dia mau bertobat, Allah menerima tobatnya, karena sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa selain daripada syirik kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jika Allah berkehendak dia bertobat, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sampai dihukum di atas dunia ini. Tetapi kalau dia kemudian mengaku, atau ada orang menjadi saksi dia melakukan perbuatan tersebut, kemudian dia dihukum di atas dunia, maka hukuman kelak di akhirat sudah gugur. Maka dia bisa dikatakan orang yang tidak mempunyai dosa, karena memang dosanya sudah ditebus
atas dunia tadi lah niki. Maka dikatakan illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Nah, illal ladzina tabu, melainkan jika mereka mau bertobat. Illal ladzina, melainkan orang-orang tabu yang mau bertobat. Min ba'di dzalika, dari setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian dia bertobat. Waslahu, dan kemudian ia merubah. Waslahu niku berusaha untuk berbuat, untuk merubah dirinya untuk menjadi orang baik. Nah, niki. Waslahu, dan kemudian ia mau berbuat kebaikan, merubah dirinya untuk berbuat baik, berusaha untuk berbuat baik di atas dunia niki. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah adalah ghafurun, maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Nah, maka melainkan jika orang-orang itu yang telah menuduh mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah itu adalah maha pengampun, lagi maha penyayang. Nah, ini akan diketahui kelak di yaumil ba's, dari kebangkitan, apakah dosanya itu sudah diampuni ataukah belum. Saya pernah membaca kalau tanda-tandanya orang yang sudah diampuni dosanya, kelak perbuatan tersebut tidak diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan di atas dunia niki telah melakukan satu pelanggaran, melakukan dosa besar, kemudian bertobat di atas dunia, dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kelak ketika dihisab di yaumil kiamah niku dosa tersebut tidak terlihat. Maknanya berarti orang ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itulah yang disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang keempat sampai yang kelima. Kemudian hadduhu, kalau tadi menerangkan hukumannya. Kemudian hadduhu, adapun tadi hukumnya nih, hadduhu. Adapun hukuman bagi orang yang melakukan qadhaf atau qadhif, orang yang menuduh orang lain berbuat zina, adalah haddul qadfi, yaitu hukuman qadhaf itu sendiri. Apakah hukuman qadhaf itu sendiri? Yaitu samanuna jaldatan, dicambuk sebanyak 80 kali cambukan, dirajam. Dirajam dengan apa? Bisyauti, dengan menggunakan cambuk. Sama pelaksanaannya sebagaimana mencambuk orang yang meminum khamr kemarin. Jadi cambuknya itu terbuat dari bahan yang tidak sangat keras, juga tidak terlalu lembut. Jadi sedengan, sedang-sedang saja nih. Dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Nah, itu. Adapun tata caranya sebagaimana kemarin kita sampaikan dalam hukum orang yang meminum khamr, orangnya didudukan di atas tanah, kalau laki-laki dilepas bajunya, kemudian dicambuk. Siapakah yang mencambuk? Yang mencambuk ya yang sudah ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan hukuman, bukan sembarang orang maksudnya. Jadi kalau mencambuk, yang dimaksud mencambuk niki, yang berhak mencambuk itu adalah qadhi itu sendiri, yang telah memberikan satu tugas yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan hukuman, bukan semua orang. Misalkan ada orang melakukan perbuatan seperti itu, kita cambuk sendiri, tidak seperti itu caranya. Tapi ada yang sudah ditugasi oleh pemerintah ataupun kerajaan yang menegakkan hukum Islam ini, kemudian ditugaskan untuk mencambuk, baik untuk orang yang meminum arak ataupun orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Itu seperti itu. Ayatnya tadi, apakah ayatnya? Liqaulihi ta'ala, yaitu karena firman Allah Subhanahu wa taala yang barusan kita bacakan, fajliduhum samanina jaldatan, maka hendaklah engkau jilid atau hendaklah engkau cambuk, rajam dia, rajam mereka yang telah menuduh orang baik-baik melakukan perbuatan zina dengan 80 kali cambukan.
Wa qad jalada, dan sungguh telah merajam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukan hukuman seperti itu. Sudah pernah ditegakkan ahlal ifki terhadap ahlil ifki. Samanina jaldatan, sebanyak 80 kali cambukan. Nah ini, nah tentu saja kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hukum seperti itu pasti ada hikmahnya. Bagaimana kemarin diterangkan mengenai hukum pada peminum khamr, yang pasti ada hikmahnya itu menjaga marwah, menjaga kehormatan kaum muslimin, karena orang yang meminum khamr itu akan menjatuhkan marwahnya, menjatuhkan harga dirinya. Nah ini pun ada hikmahnya. Al hikmatu, adapun hikmahnya fi hadil qadfi, di dalam menerapkan hukum qadhaf, menuduh orang lain berbuat zina. Hiyal muhafidhatu ngala salamati irdil muslim. Adapun hikmahnya itu ialah sebagai bentuk penjagaan, menjaga ngala salamati irdil muslim, menjaga dari keselamatan kehormatan seorang muslim, supaya punya mulut hendaklah berhati-hati, jangan suka berkata sembarangan, jangan suka menuduh jika memang dia betul-betul tidak mempunyai bukti lain. Nah, karena nanti ada disebutkan kalau tidak bisa menyampaikan bukti, maka ada cara lain, yaitu dengan cara sumpah li'an, yaitu sumpah laknat. Misalkan orang ini tidak bisa menyampaikan bukti, nanti disumpah. Nah, disumpah bagaimana? Dia menyebutkan namanya, saya betul-betul bersaksi bahwa dia telah melakukan perbuatan zina. Jikapun kesaksian ini salah atau yang saya katakan salah, maka aku rela mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jika dia mau menyangka tidak bisa menyampaikan bukti. Demikian juga yang dituduh, memang kalau dia memang tidak melakukan, dia pun berhak bersumpah juga. Nah, ini dalam bab lain nanti ada, bahwa saya bersaksi, saya bersumpah demi Allah bahwa apa yang dia tuduhkan terhadapku melakukan perbuatan zina, itu betul-betul tuduhannya adalah keliru, karena memang saya sebenarnya bukanlah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dia tuduhkan. Seandainya apa yang dia tuduhkan adalah benar dan ucapanku adalah salah, maka aku pun siap rela menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala, menerima laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dibiarkan, nanti sudah beberapa hari atau beberapa bulan memang salah satu di antaranya akan terkena azab. Itu. Nah ini kemudian, jadi salah satu di antara hikmahnya diadakan hukuman hadfu, yaitu qadhaf maksudnya, yaitu sebagai bentuk penjagaan keselamatan dari harga diri atau marwah, kehormatan seorang muslim. Wasyanatu kiromatihi, dan sebagai bentuk penjagaan terhadap kehormatan seorang muslim, kemuliaan seorang muslim. Kama annahal muhafidhatu ngala toharotil mustamini. Demikian juga sebagaimana bahwa sesungguhnya penjagaan yang dimaksud itu adalah sebagaimana menjaga ngala toharotil mustamini, menjaga tentang kesucian, kebersihan, kesucian bermasyarakat, supaya masyarakat itu tidak tercemari dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Min isya'atil fawahisi, dari merajalela atau merata-ratanya perbuatan-perbuatan fahisah tersebut. Nah ini fihi, di dalamnya, di dalam khutbah tersebut. Wantisyarur rodaili, dan dari menyebarnya perbuatan-perbuatan yang tercela bainal muslimina, di antara orang-orang muslim. Wahum, sedangkan mereka orang-orang muslim itu sendiri adalah al-mudulu, orang-orang yang terkenal keadilannya, at-tahiruna, lagi terkenal kesuciannya. Nah niki, jadi sebagai bentuk penjagaan supaya orang muslim itu tidak sembarangan menuduh pada orang lain.
Bahkan tuduhan yang disampaikan itu sebagai bentuk penjagaan. Orang itu sendiri terkenal sebagai orang yang adil, terkenal sebagai orang yang suci, maksudnya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Ini sebagai bentuk penjagaan supaya orang-orang yang adil, orang-orang yang suci atau bersih ini tidak sampai tercela. Sebab tuduhan-tuduhan orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Nah ini, itu seperti itu. Kemudian seterusnya syurutu iqamati hadil qadfi. Adapun syarat-syarat menjatuhkan hukuman qadzaf, wa yustaratu, dan disyaratkan fi iqamatil hadi, di dalam menegakkan hukuman atau had ngalal qadhifi terhadap orang yang suka menuduh tadi adalah tawafuru mayali, sebagaimana syarat-syarat yang terkumpul berikut ini. Pertama, adapun syarat-syaratnya adalah mayali sebagaimana berikut. Ayyakunal qadhifu musliman. Yang pertama, bahwa orang yang menuduh itu adalah musliman, orang Islam yang menuduh. Kemudian orang Islam tersebut ngaqilan, berakal sehat, balighon, lagi dia sudah balik. Jadi kalau tadi perbuatannya adalah qadfu, menuduh, orang yang melakukan tuduhan itu namanya qadhif. Sedangkan yang dituduh namanya maqdhuf. Qadhif itu yang menuduh, maqdhuf itu perbuatan menuduhnya, sedangkan yang tertuduh atau yang sebagai orang objek yang tertuduh niku namanya makduf, itu orang yang tertuduh. Maka syaratnya yang pertama al-qadhif, yaitu qadhif yang menuduh. Syaratnya yang menuduh itu sendiri adalah muslim, kemudian berakal sehat, kemudian balik, dia juga orang yang sudah balik, sudah dewasa yang menuduh. Kemudian yang kedua ayyakunal makduf, yang kedua adalah ayyakunal makduf, yaitu jika orang yang menjadi tertuduh keadaannya adalah ngafifan, dia sendiri orang yang suka menjaga dirinya, bukan orang yang biasa melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Dia sendiri adalah dasarnya yang tertuduh ini, yang makduf, orang yang dituduh itu adalah orang-orang yang biasa melakukan kebaikan. Dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan akhlak yang tercela itu sendiri. Seperti itu, ngafifan. Ghairu ma'rufin, yang tidak pernah diketahui bainan nas, di antara banyak manusia, bil fahisati, melakukan perbuatan yang tercela. Jadi orang yang dituduh ini sesungguhnya di masyarakat dia terkenal sebagai orang yang baik. Dia terkenal sebagai orang yang memang bukan biasa melakukan perbuatan fahisah. Berbeda dengan orang-orang yang sudah terlihat memang terkenal melakukan perbuatan fahisah dan banyak orang yang mengetahui. Dia sendiri tidak melindungi perbuatannya, bahkan suka bercerita kepada orang lain telah melakukan perbuatan ini, perbuatan seperti ini. Orang seperti ini menurut syariat, seandainya kita berprasangka kepada dia, ini tidak salah, ya, karena dia sendiri tidak menjaga dirinya. Nah, ini. Tapi yang dimaksud di sini adalah menuduh pada orang-orang yang sudah akhlaknya baik, tidak terkenal melakukan perbuatan yang tercela. Nah, ini syaratnya. Jadi yang kedua adalah orang yang dituduh adalah terkenal sebagai orang yang menjaga diri dan tidak terkenal sebagai orang yang biasa melakukan perbuatan fahisah yang keji tadi. Nah, ini. Kemudian syarat yang ketiga, ayu talibal maqduf bi iqamatil haddi alaih. Yang ketiga, orang yang dituduh atau yang tertuduh niku memang menuntut agar had, hukuman terhadap qadhif, orang yang menuduh tadi, supaya ditegakkan. Jadi sing dituduh niku mboten terima, tidak terima aku dituduh seperti ini, maka saya minta saya menuntut agar dibuka keadilan. Nah, supaya orang yang menuduh terhadap saya ini umpamanya niku segera dijatuhi hukuman. Jadi syarat yang ketiga niku ada tuntutan dari orang yang tertuduh agar hukuman ditegakkan, dilaksanakan. Seperti itu. Karena apa? In huwa hakun lahu, karena penuntutan dari orang yang tertuduh itu menjadi haknya. Jadi dia selaku orang yang tertuduh berhak untuk membela diri, berhak untuk menuntut
supaya itu ditegakkan hukuman karena dia merasa tidak bersalah. Nah, seperti itu. Insya'a istaufahu, jika ia menghendaki maka dia menuntut atau supaya digelar hukuman. Wa insya'a, dan jika makduf orang yang tertuduh tadi ia menghendaki, ngafa'anhu, maka dia akan memaafkan. Jadi haknya orang yang tertuduh niku ada dua ya. Jika dia memang tidak terima, maka dia boleh menuntut supaya ditegakkan keadilan. Tapi jika dia mau, dia pun boleh memaafkan kepada orang yang menuduh tadi. Udahlah, aku maafkan saja, dia telah menuduh aku berbuat seperti ini. Dah, aku maafkan. Itu menjadi haknya orang yang makduf, orang yang tertuduh tadi. Kemudian yang keempat, syarat ditegakkan hukuman tadi, alla ya'til qadhif bi arba'ati syuhudin. Yang keempat, hukuman itu ditegakkan jika orang yang menuduh, orang yang menuduh tadi tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang. Dia sudah menuduh tapi tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang. Nah ini, maka hukuman had itu bisa dilaksanakan. Jadi syaratnya ada 4. Seperti itu. Kemudian alla ya'til qadhif fi arba'ati syuhudin. Yang keempat, syarat yang keempat adalah orang yang menuduh tadi tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi yang bisa menjadi saksi ala sihhati maroma, yang bisa menjadi saksi tentang kesahihan, kebenaran apa yang telah ia tuduhkan. Bihi dengannya al-makdufa, terhadap orang yang dituduh. Lah, kalau orang tidak bisa mendatangkan saksi baru. Fa in saqata, maka jika gugur syartun, syarat min hadhihi, dari syarat 4 ini, fala hadda, maka tidak ada had itu ditegakkan. Jadi jika terbukti bahwa syarat-syarat itu tidak memenuhi, misalkan syarat yang pertama harus orang yang menuduh adalah orang muslim, orang yang berakal sehat. Dia muslim tapi akalnya sedang tidak sehat, maka tidak bisa tuntutan hukuman ditegakkan. Kemudian muslim berakal sehat sudah benar, balik sudah benar, seperti itu. Kemudian yang dituduh itu sendiri memang orang tercela, sudah biasa melakukan perbuatan-perbuatan tercela, bahkan suka menceritakan perbuatan-perbuatan kotornya itu di hadapan khalayak ramai. Dia sudah tidak ada rasa malu sendiri untuk menutupi dirinya dari melakukan perbuatan tercela itu. Dia suka bercerita ke sana kemari. Aku kemarin baru melakukan ini. Ini sudah biasa menjadi cerita-ceritanya. Maka jika memang yang dituduh memang sudah biasa melakukan seperti itu, maka had bagi orang yang menuduh tadi pun tidak perlu ditegakkan. Kemudian yang ketiga tadi, orang yang sebagai tertuduh makduf tadi tidak ada tuntutan, dia memaafkan orang yang menuduhnya. Enggak apa-apalah, aku dituduh seperti itu, enggak apa-apa, yang penting aku tidak melakukan, aku maafkan saja dia orang yang telah menuduhku melakukan perbuatan seperti ini. Nah, demikian juga jika salah satu diantaranya seperti orang yang menuduh tadi tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang, nah, maka hukuman had tadi pun tidak bisa ditegakkan. Jadi gugur salah satu diantaranya saja tercela, maka hukuman had itu tidak bisa ditegakkan. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, kita mengenal hukum Islam ini seperti ini maksudnya, karena ini kan jarang dibicarakan di forum-forum pengajian, karena kita merasa sudah aman hidup di negara seperti ini yang tidak ditegakkan hukum Islam. Ya setidaknya kita harus tahu mengenai hukuman-hukuman, karena ini memang berlaku di masyarakat. Ya setidak-tidaknya supaya kita bisa menjaga diri, tidak sembarangan menuduh orang lain. Karena kalau kita menuduh sembarangan pada orang lain, tidak mendatangkan bukti, nanti kita akan terkena. Walaupun di atas dunia ini selamat karena memang yang ada bukan hukum Islam, maka kita tidak selamat dari hukuman Allah kelak di yaumil qiyamah, kecuali jika ia bertobat. Nah, bertobatnya bagaimana? Ya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya dia mohon maaf kepada orang yang telah dituduhnya tadi niki. Karena kan syaratnya tobat menyesal. Nah, kemudian dia beristighfar, kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Jika itu menyangkut terhadap
pribadi orang lain, yang namanya menyangkut itu bisa menyangkut mengenai harta benda. Yang kedua menyangkut tentang kehormatan. Nah ini kalau masalah tuduh menuduh ini menyangkut tentang kehormatan orang lain. Maka syarat tobat yang keempat ini hendaklah dia memohon maaf kepada orang yang telah dituduhnya tadi, supaya bisa dikembalikan, dibersihkan nama baiknya, supaya jadi orang tidak ramai membicarakan tentang keburukan. Dia sudah meminta maaf seperti itu. Nah, ini seperti itu. Jadi itulah syarat-syarat yang ditegakkan. Ini mengenai hukum atau had qadhaf, menuduh orang lain. Jadi maka ada hadis mengatakan, janganlah engkau berburuk sangka. Karena berburuk sangka itu, kata Rasulullah mengatakan, itu merupakan sedusta-dustanya perkataan dusta. Ya demikian para diri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengenai hudud hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum pidana tadi. Mudah-mudahan dengan kajian ini menjadikan kita semakin tambah takut pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak sembarangan kita menuduh orang. Wabillahi taufik wal hidayah wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.